Halo saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa Suyanto.id, Assalamualaikum. Dan kita ketemu lagi. Kali ini kita berbicara dengan tamu kita, dengan ustadz kita, ulama kita, dan ilmuwan kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro. Nah, apa materinya? Materinya adalah kita akan memperdalam tekanan darah tinggi, hipertensi, yang orang awam kadang-kadang juga menyebut darah tinggi. Bagaimana kita mengelola darah tinggi kita supaya kita tetap bisa survive, tetap bisa hidup, berfungsi sebagai manusia dan sebagai hamba-hamba Allah, hamba Rasulullah yang bertebaran di muka bumi ini. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapat video terbaru dari Ustadz Zainal Mutakin. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa, Ustadz. Kita sekarang ini sudah berada di episode 12. Dan mudah-mudahan selalu bertambah episodenya dan bisa menjumpai para pemirsa, para penggemar Suyanto.id dan para fan-fan Ustadz Zainal. Dan gimana dok, ternyata hipertensi itu banyak menarik perhatian para pemirsa kita. Dan supaya mereka semuanya itu bisa mengatasi, mengelola, dan bisa hidup berdampingan dengan hipertensi. Gimana dok? Moga dok. Baik, terima kasih Prof. Suyanto. Kami sangat terkesan dengan pengantikan Prof. Suyanto itu dan istilah bagaimana bisa hidup berdampingan. Ini kan pengantikan yang sangat menyejukkan ini ya. Jangan melihat ini suatu penyakit. Lah orang belum diukur tensinya kok sudah mikir engko gek-gek dhuwur. Jadi belum diukur itu sudah mempunyai prediksi ya. Ini sangat berbahaya. Nah, jadi sekali lagi sebaiknya kita sesuaikan tadi dengan apa yang disarankan Prof. Suyanto. Bagaimana kita berdamai? Artinya janganlah kita ini terpancing emosi melihat angka-angka tadi. Karena kita ini memahami perjalanan kita ke rumah sakit, cari parkir juga susah. Itu sudah untuk menaikkan tekanan darah. Maka sekali lagi Prof, istilah bludruk itu harus kita luruskan. Ya, dinamakan hipertensi. Itu dalam bahasa Jermannya itu bludruk. Jadi ada kata di depannya itu atau high. Jadi bahasa Jermannya high itu ya. Jadi high hypertension ya. Bludruk. Nah, jadi sekali lagi tekanan darah itu dihadirkan untuk menjamin aliran darah. Cuma memang harus ada batasannya. Dan yang lebih menarik lagi sebetulnya sebelum kita berpikir, tubuh itu sudah mengambil sikap. Oke. Ya, jadi peran dokter, peran tenaga kesehatan itu hanya sekedar mendampingi sebetulnya. Tubuh itu sudah punya mekanisme pengaturan yang bisa bersifat singkat, cepat, itu biasanya diatur oleh sistem saraf, Prof. Dan ada yang bersifat laten, ya. Itu yang mengatur adalah hormon, Prof. Saraf dan hormon. Saraf dan hormon. Mengapa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyikapi reaksi cepat dan bagaimana menyikapi reaksi yang lambat tapi pasti itu loh. Ya. Ini yang strategi ini harus kita atur sebaik-baiknya. Maka sejak bangun tidur, Prof,
sudah kami sampaikan, itu berarti reaksi cepat, Prof. Oke, reaksi cepat ya. Itu yang kita namakan ortostatik tadi. Ya, ortostatik. Orto itu berdiri, statik itu diam. Jadi mulai bangun tidur itu, Prof. Perubahan posisi ini harus betul-betul kita perhatikan. Karena apa? Ada beda loh, Prof. Reaksi orang yang hipertensinya awal, reaksi tubuh yang hipertensinya sudah agak lumayan lama, dan yang sudah memang sudah lama sekali, itu beda-beda, Prof, reaksi tubuh. Oke. Jadi kalau reaksi tubuh yang awal, yang paling awal itu biasanya justru sangat mendadak naik, Prof. Nah, itu yang bahaya, Dok ya. Bahaya sekali, sehingga kita sering mendengar orang itu jatuh di kamar mandi. Ya, ketika mau wudhu atau mau mandi dan sebagainya, ini berbahaya sekali, Prof. Ya, maka bangun tidur itu 3,5 M ini harus betul diperhatikan. Miring ke kanan setengah menit, duduk setengah menit, berdiri, bantulah tubuh itu mengembalikan darah ke otak itu dengan jinjit 8 kali, Pak. Ya, jadi dengan jinjit 8 kali ini sebetulnya sudah meredam respon yang berlebihan tadi, Bro. Oke, ya. Harus ditegaskan jinjitnya itu enggak sambil jalan, pemirsa ya, di tempat saja. Kalau perlu pegangan supaya tidak bahaya mungkin, Dok. Betul, tidak keselio nanti. Ya, jadi yang dinamakan reaksi cepat, Prof. Ya, tanggap darurat nih. Iya, betul-betul ini harus diperhatikan seawal. Dan lebih-lebih kalau kita ingin bijak, Prof, ini kami ingatkan kembali ya, minum 2 jam sebelum tidur ini sangat membantu, Prof. 2 jam sebelum tidur, ya. 2 jam sebelum tidur, ya. Jangan menjelang tidur baru minum. Ini nanti sangat mengganggu pola tidur kita. Ya. Jadi sekali lagi, Prof, respon cepat ini itu yang paling berurusan adalah baroreseptor. Baroreseptor. Baro itu artinya tekanan, Prof. Tekanan, ya. Prof Suyanto sering mendengar istilah barometer. Barometer, ya. Ini baroreseptor. Jadi tubuh kita ini ada alat yang memantau, Prof, selama 24 jam itu bagaimana fluktuasi tekanan darah. Nah, Prof Suyanto sendiri pernah dititipi alat 24 jam. 24 jam. Itu bisa kita catat, oh ketika duduk kan darah saya sekian, ketika tidur sekian. Itu namanya Holter monitor. Nah, jadi menarik, Prof. Jadi respon cepat ini yang menanggapi adalah baroreseptor. Ketika tekanan darah naik, sebetulnya tubuh sudah berusaha melapor loh, Prof. Oke. Ke batang otak, ya. Dan ini dokter tidak tahu, Prof. Oh, yang tahu yang bersangkutan ya? Yang tahu tubuhnya, Prof. Oh, tubuhnya, ya. Bersangkutan juga tidak sadar, Prof. Oh, jadi ketika tubuh memberi peringatan, itu sebetulnya bisa jadi tidak disadari oleh yang punya tubuh, Dok. Tidak disadari. Nah, kebanyakan pasien itu mereka-reka. Saya kok pusing ya? Jangan-jangan blood drug-nya kumat. Saya kok tengkuknya nyeri, jangan-jangan blood drug-nya kumat. Nah, sebetulnya ini harus diluruskan. Ya. Kenaikan tekanan darah itu sebetulnya kita tidak menyadari sama sekali. Dan dalam waktu sesingkat-singkatnya tubuh berusaha menurunkan sendiri loh, Bro. Oh, oke. Jadi tubuh merespon itu berusaha mengadjust, berusaha menyesuaikan supaya tetap berada pada steady state mungkin, Dok. Persis, Bro. Itulah yang kita kagumi dari orkestrasi tubuh. Adapun hasil akhirnya kok tidak sesuai dengan harapan kita, itulah yang menjadi tugas kita untuk mengarahkan, Prof. Oh, mengarahkan respon tubuh. Iya. Nah, mengapa ilmu terus berkembang sampai ada research di bidang pengobatan itu kan sebenarnya dalam rangka pembimbingan, Prof. Iya. Jadi tidak umroh saja ya dibimbing, Dok.
Subhanallah. Sebetulnya tubuh kita itu baik loh, Prof. Ya, ya, ya. Cuma ya kadang-kadang apa ya istilahnya, Prof, cari perhatian gitu loh. Oh ya, dan kadang-kadang yang punya tubuh lupa menyayangi tubuhnya, Dok. Persis, persis. Jadi yang diminta itu adalah bagaimana cara menyikapi sebenarnya. Maka tadi pengandikan Prof itu bagus sekali bagaimana kita bisa hidup berdampingan. Karena memang Tuhan itu dalam proses penyembuhan itu tidak sendiri. Tidak sendiri, ya. Jadi melibatkan seluruh unsur yang ada. Ya. Nah, tetapi prosesnya loh, Prof. Yeah. Tapi finalisasinya ya tetap wa idza maritu fahuwa yashfin. Allah yang akhirnya. Ya. Ya. Ini yang respon cepat ya, Prof ya. Ya, ya. Baik tinggi maupun rendah, tubuh dengan sukacita berupaya semampunya loh, Prof. Oke. Untuk mengembalikan ke steady state atau homeostasis. Nah, Dok, kemampuan tubuh itu apa? Faktor yang menyebabkan tubuh itu mampu dan tidak. Tentu saja mungkin faktor usia juga menyebabkan tubuh semakin tidak atau berkurang kemampuannya untuk melakukan adjustment, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, Dok. Justru ini pernyataan yang sangat bagus, Prof. Yeah. Baru reseptor itu, Prof, itu juga bisa diganggu, diganggu oleh unsur-unsur lain, misalnya kehadiran kalsium, Prof. Oke, kalsium lagi, pisang. Kalsium. Pisang. Kalsium itu, Prof. Kalau pisang kalium, Prof. Maaf, kalium. Waduh, wah, saya sudah kalau dokter. Prof. Kalau kalsium itu dari tulangnya, Prof. Oke, ya. Inilah mengapa pada kasepuan orang-orang tua, ya, proses pengapuran itu tidak terjadi hanya di lutut loh, Prof. Oke, ya. Tapi di baru reseptor juga bisa loh itu. Oh. Jadi kapurnya itu nemplek di sana. Nggak masalah. Itu yang menghalang-halangi karena prinsip baru reseptor itu adalah stretch. Jadi diregangkan, Prof. Nah, diregangkan. Loh, aku kok diulur, saya kok diregangkan. Berarti tekanan darah ada kenaikan ini. Terus dia lapor ke pusat, Prof, ke batang otak. Awas loh, tekanan darah naik loh. Nah, pada orang yang sudah lanjut usia, itu proses peregangannya itu tidak lentur gitu loh. Lentur, ya. Sehingga sensitivitas untuk lapor itu ya kadang-kadang tapi sekali lagi loh, Prof, kita jangan menyalahkan salah itu wow. Di Jogja nggak ada, Dok. Itu hanya di Kutub Utara adanya dokter seperti itu. Karena apa, Prof? Karena ini pertanyaan yang sangat kritis dari Prof tadi, ya. Oleh karenanya, Prof, ada orang tua itu ya kita jangan kaku lah ya. Sekarang dokter sudah mulai lentur loh, Prof. Ya sudahlah, kalau 140 ya masih boleh lah ya. Jadi dokter-dokter sekarang ini tidak sekaku dulu, Prof. Pokoknya harus 120. Minta maaf, ya itu 140 boleh. Lah kan jadi lega, Prof. Nggak dimarahi, Dok. Dulu dokter kalau melihat pasiennya tekanan darah tinggi malah dimarahi, Dok. Mila menikah, makanya lajeng tambah naik lagi. Jadi sebetulnya, Prof, yang harus kita kedepankan itu tadi sikap-sikap bagaimana kita welcome. Sebab kalau kita itu resisten ataupun menolak atau tidak welcome, itu bisa memicu adrenal gland. Oke. Jadi harus belajar berdamai dengan apa yang terjadi. Itu, Dok, menurut saya. Betul. Itu sangat-sangat membantu karena orang yang berdamai, Prof, itu akan berpengaruh langsung terhadap kondisi otot. Oke.
otot terutama pembuluh darah. Kemarin kita sudah belajar tekan darah itu kan ada 2 faktor yang cardiac output dan resisten. Ya, dan MAP itu ya. Lah itu tadi. Jadi nanti sangat-sangat mempengaruhi itu. Nah, maka dari itu faktor resisten ini tadi, kekakuan tadi, ini bisa dikurangi lah dengan istilah damai tadi. Damai itu artinya ya stel kendor toh, Prof. Lawan dari ketegangan itu tadi, ya. Dalam bahasa Jerman, Prof, orang marah itu dinasihati, ya. Orang yang stres dinasihati, dan ungkapan yang menarik, ya. Bitte Angst Sie nicht. Angst itu dari kata angguis, ya. Itu berhubungan dengan pembuluh darah tadi, Prof. Jadi orang yang angst, orang yang takut, yang stres itu mesti naik tekanan darah. Jadi memang betul itu kata-kata bagaimana berdamai. Kemudian yang kedua, Prof, yang jangka panjang ini, Prof. Ini jangka panjang ini kaitannya dengan RAA system. RAA system. R-nya itu renin. 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 Ya, ren itu kan ginjal, Prof. Oh, renin, ya. Tapi menarik, ini tidak konsisten, Prof. Tapi bukan hormon, tapi enzim itu. Oh. Renin. Ya. Ada renin, A-nya angiotensin. Ya. A-nya berikutnya aldosteron. Ini yang merespon tekanan darah pada waktu yang laten, yang terus-menerus, ya. Sehingga nanti kalau ada gangguan ginjal, Bro, itu memang kurang bersahabat dengan tensi, ya. Sehingga tensinya cenderung naik gitu. Ini memang non sewu, Prof. Mana telur, mana ayam ini. Duluan mana itu, ya. Jadi kalau hipertensi nanti juga bisa merusak ginjal. Kalau ginjal rusak juga bisa menaikkan tensi, ya. Nah, jadi menarik. Nah, itu tadi yang hormon, Dok. Yang hormon tadi gimana kerjanya itu? Jadi begini, Prof. Prinsip di dalam tubuh kita itu kan regulatornya kan 2, saraf dan hormon, Prof. Ya, saraf dan hormon, ya. Apa dinamakan neuroendokrin? Oh, neuroendokrin. Nah, endo di sini bukan bahasa Jawa loh, Prof. Loh, bahasa Jawa kan selalu mengelak, endo terus. Endo. Ya. Nah, kalau saraf itu, Prof, ya, itu getahnya dikeluarkan di ujung kabel. Oke. Oh. Nah, dan efeknya seketika. Oh. Kalau hormon, Prof, itu dikeluarkan dari hulunya. Hulunya. Dari kelenjar. Ya. Dari kelenjar hormon. Di kelenjar atau gland. Oh, gland, ya. Atau glandula. Ya. Itu nanti efeknya lambat, Prof. Oh, lambat tapi jangka panjang. Iya. Makanya, Prof, orang nggak bisa kok menasihati orang ketika marah, sing sabar ya, Nduk. Karena apa? Itu hormonnya itu udah keluar itu, Prof, adrenalin itu. Oh. Ya. Maka satu-satunya jalan ya suruh duduk, masih marah ya suruh berbaring, gitu. Oh, dan suruh minum. Itu karena memang efeknya itu lambat, tapi pasti, Prof. Pasti. Ya. Jadi sekali lagi untuk yang hormon itu sekali lagi dia dikeluarkan dari kelenjarnya seperti adrenalin tadi, ya. Kemudian bercampur dengan darah menuju ke efektor atau sasar. Oke. Oh. Nah, pusat hormon yang bertanggung jawab pada hipertensi di mana, Dok, tempatnya? Nah, yang tadi saya sampaikan, Prof, RAA, renin, angiotensin, dan aldosteron itu memang di ginjal itu, Prof. Oh. Ya, yang jadi minta maaf, Prof, ini orang itu jarang memperhatikan loh. Ginjal itu kan tidak nampak ya, tersembunyi. Ya. Tetapi itu sangat menentukan performance, Prof. Wow.
Ya. Sangat menentukan sekali performance. Dan ginjal itu tidak hanya untuk membuang racun, tetapi itu mempengaruhi regulasi tekanan darah yang bersifat laten. Ya. Dan sekali lagi Prof, kita jangan memandang ginjal itu sebagai ancaman. Organ ginjal itu justru menjadi penyelamat, Prof. Penyelamat, ya. Jadi pembuluh darah sebelum masuk ke ginjal, itu ada semacam produsen yang akan bersikap ketika tekanan darah turun, Prof. Dia akan mengeluarkan enzim yang namanya renin. Renin, ya. Renin, ya. Nah, yang kedua, Prof, di paru-paru itu sebetulnya ada juga produk yang namanya angiotensinogen yang juga akan bisa menaikkan tekanan darah. Ya. Ya. Dan aldosteron itu juga dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal. Itu fungsinya adalah untuk menahan air. Nah, jadi sebetulnya asal-usulnya, Bro, kenapa tensi naik itu diawali dari tekanan darah yang turun dulu, Bro. Nah, mengapa demikian? Karena perilaku orang itu kurang tanggap terhadap komponen air tadi, Bro. Ya. Sehingga konsep fisiologi itu adalah bagaimana kemampuan tubuh senantiasa mempertahankan cairan. Ekstra sel. Sel itu kuncinya, Bro. Ya. Jadi tekanan darah tinggi itu sebenarnya hanya ekses saja. Ekses. Oke. Jadi kalau kita sebetulnya dalam perilaku kehidupan ini senantiasa ingat air, itu ya semuanya menjadi oke. Ya. Karena air itu menjadi fondasi ya dari segala bekerjanya sistem-sistem tubuh, Dok. Persis. Jadi konsep dasar fisiologi itu adalah bagaimana mempertahankan kondisi cairan ekstra sel agar tetap konstan dengan proses yang sangat dinamis tadi. Jadi sekali lagi peran ginjal di sini, Prof, luar biasa, Prof. Dan ini nun sewu ya, kalau manusia itu mungkin wali apa ya, nggak pernah terekspos di koran, nggak pernah terekspos di televisi, tetapi dalam kehidupannya luar biasa. Luar biasa ya. Ya. Jadi ketika tekanan darah turun, Prof, enzim renin itu diproduksi sehingga ada proses-proses di dalam tubuh supaya tekanan darah naik lagi. Oke. Dan ada lagi produk yang dihasilkan adalah angiotensin. Angio sekali lagi itu darah, tensin itu tekanan. Itu dalam satuan mikrogram itu ya. Jadi 50 mikrogram saja sudah bisa menaikkan tekanan darah, Prof. Masya Allah. Luar biasa, Prof. Ini mikro bagaimana ya, Prof ya? Ya. Biasa di pasar itu pakai timbangan saja masih diganjel-ganjel ya, Prof ya. Ketika kurang menit ditambahi jeglek gitu. Mikro lagi. Dengan Prof. Subhanallah, ibu-ibu sangat hafal sekali ini. Ini sudah ditera belum ya? Dalam tubuh kita itu satuan mikrogram sudah bisa menaikkan tekanan darah. Dan yang terakhir adalah aldosteron. Ya. Itu hormon yang menahan jangan sampai air itu terbuang, terkumpul betul ya, sehingga nanti bisa menambah. Oke. Wah, luar biasa, Dok. Saya kira kita dibatasi waktu dan luar biasa. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan mengeksplor tentang hubungan ginjal dengan hipertensi ini secara lebih detail, Dok ya. Insya Allah. Ya, terima kasih, Dok. Para pemirsa, begitulah hebatnya ginjal
dan supaya ginjal kita tetap sehat. Bagaimana kita tahu ginjal kita sehat atau tidak? Silakan ikuti episode yang akan datang. Terima kasih Dok atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.